Video edukasi kurangi gula dan MSG, tingkatkan konsumsi makanan sehat. Pada suatu hari, Ellen, Gamma, Apip, Hani sedang berangkat ke sekolah bersama-sama. Bel istirahat pun berbunyi. Ellen mengajak Hani untuk beli jajan di luar. Udah bel istirahat Han, yuk kita jajan di kantin. Aku bawa bekalan, tapi enak juga ya beli jajan. Yuklah beli jajan dulu. Sesampainya di kantin, Ellen dan Hani sangat senang karena banyak sekali makanan. Dari donat, minuman, kemudian ada banyak ciki-ciki yang dijual di kantin. Yuk kita lihat apa aja yang dibeli oleh Hani sama Ellen. Wah, banyak sekali. Ada snack, jus, susu, donat, dan lainnya yang mengandung kadar gula tinggi. Keesokan harinya, Apip dan Ellen berangkat bersama. Tapi, di mana ya Hani? Kok dia nggak kelihatan? Apa dia nggak sekolah? Sementara di rumah, Hani sedang berbaring kesakitan. Ternyata, Hani nggak sekolah karena demam tinggi. Apakah penyebab Hani demam tinggi? Nah, ternyata Hani mengkonsumsi gula dan garam berlebihan, yang mana gula ini hanya diperbolehkan 4 sendok sehari atau 50 gram per hari, dan garam 5 gram per hari atau 5 sendok teh. Ternyata kalau kita konsumsi makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi dan jumlah MSG yang banyak, maka kita akan terkena penyakit diare, muntah-muntah, demam, dan parahnya lagi akan terkena gagal ginjal akut pada diri kita sendiri. Yuk kita lihat beberapa berita di bawah ini. Ternyata saat ini anak-anak banyak sekali terkena penyakit gagal ginjal akut pada anak karena tidak menggunakan gaya hidup dan pola makan yang sehat, sehingga anak-anak terkena penyakit gagal ginjal. Menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia, tahun 2023, sekitar 70% kejadian gagal ginjal akut menyerang pada anak-anak. Wah, ternyata konsumsi kadar gula yang tinggi dan kadar micin yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Lalu pencegahannya bagaimana? Baik-baik. Pertama, di sini kita harus mendengarkan kata orang tua dan guru. Peran orang tua di sini yaitu memberikan contoh pola makan sehat dalam mengurangi konsumsi makanan dengan kadar gula dan garam tinggi di rumah. Membiasakan untuk anak memilih makanan sehat dan menghindari makanan atau minuman mengandung kadar gula dan garam yang tinggi. Kemudian juga mengatur pola makanan yang seimbang dan menghindari pemberian makanan manis dan makanan ringan sebagai hadiah. Peran guru di sini yaitu mengedukasi kepada anak-anak, yang mana mengedukasi pentingnya makanan sehat dan dampak negatif dari konsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula dan garam yang tinggi. Kemudian guru atau pihak sekolah bisa juga membuat peraturan atau kebijakan kepada anak-anak untuk membawa bekal dan air putih dari rumah. Kedua, kurangi makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi, seperti minuman kemasan dan makanan-makanan kemasan. Ketiga, kurangi makanan yang mengandung micin atau MSG yang berlebihan. Keempat, membawa bekal dari rumah dengan membawa makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, gimana? Udah pada tahu kan gimana caranya mencegah penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak? Kita sebagai anak-anak harus lebih aware kepada diri kita. Kita juga harus mendengarkan apa kata orang tua dan guru di sekolah. Dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat teman, atau dimanapun, kita tidak boleh untuk jajan sembarangan karena nantinya dapat terkena penyakit gagal ginjal akut. Nah, sekarang ayo kita sama-sama kurangi konsumsi gula dan micin agar terhindar dari gagal ginjal akut. Dadah, sampai jumpa.